Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil riset saya yang sudah saya lakukan di tahun ini, yang sebenarnya riset ini adalah riset panjang saya sejak 2015 sampai 2023. Saya butuh momen untuk menuliskannya dan tahun ini saya sudah berhasil untuk menuliskan hasil penelitian saya. Penelitian saya kali ini adalah berjudul Transformasi Sosial Majelis Rotib Al-Atas Habib Muhammad Al-Habsyi Gresik. Ini perlu saya disclaimer dulu. Kita tahu bahwa di medsos kita hari ini sedang panas-panasnya berdiskusi, berdebat tentang masalah keabsahan nasab Ba'alawi atau Habaib. Penelitian saya kali ini sedang tidak merespon atau menjawab polemik ini, karena penelitian ini sudah saya lakukan sebelum isu perdebatan nasab ini muncul di permukaan. Nah, Majelis Rotib Al-Atas ini yang didirikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi adalah salah satu majelis dari puluhan majelis yang ada di Gresik yang dianggap berbeda dengan yang lain. Alih-alih menjadi majelis yang terkucilkan karena memiliki corak yang berbeda dan tidak populer dengan yang lain, justru majelis ini semakin berkembang dan paling mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik sosial maupun keagamaan. Nah, pertanyaan adalah mengapa bisa seperti itu? Nah, dengan statement itu saya mulai tertarik, ada apa dengan majelis ini? Lalu saya berinisiatif sejak 2015 itu, mulai saya pengamatan, observasi dan seterusnya, saya menyimpulkan ternyata ada 3 hal yang menjadi pembeda majelis ini berbeda dengan majelis-majelis yang ada di Gresik, khususnya di daerah sekitar masyarakat Arab keturunan. Dalam penelitian ini saya mencoba menggali 3 fokus penelitian saya. Yang pertama adalah konsep dan corak egalitarisme, kemudian yang kedua adalah dampak sosial terhadap anggota, yang ketiga adalah eksistensi di tengah perubahan sosial. Dari beberapa literatur yang saya baca yang mengkaji tentang masalah majelis yang didirikan oleh kaum Arab keturunan ini, kebanyakan yang saya temukan mereka hanya berbicara tentang sejarah pendirian, kemudian gerak atau kegiatannya, kemudian bagaimana momen-momen itu diadakan. Tapi saya belum menemukan ada tulisan semacam penelitian atau artikel jurnal yang membahas tentang ada apa di majelis selain itu. Misalnya tentang egaliter yang hari ini di dalam masyarakat keturunan ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Artinya jarang sekali kita jumpai. Yang kedua, banyak tulisan tapi tidak sedikit sekali yang membahas atau membicarakan tentang dampak sosial terhadap anggota. Jadi tidak dikaji ketika orang ikut majelis itu dampak sosialnya apa, dampak spiritualnya apa. Ini kurang dibaca atau dipotret oleh para peneliti. Yang ketiga adalah eksistensi di tengah perubahan sosial. Sejak 2012 saya mengamati di berbagai media majelis-majelis model seperti ini itu seperti jamur yang tumbuh di pagi hari tetapi tenggelam di sore hari. Banyak sekali bermunculan majelis, tetapi tidak sedikit dari mereka ini malah tidak bisa melanjutkan kegiatannya. Untuk itu bagi saya poin yang ketiga ini menjadi sangat penting. Karena apa? Majelis yang dianggap sebagai mewariskan sebuah tradisi ternyata bisa menjawab perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang pertama yang saya temukan adalah prinsip egaliter. Di dalam prinsip itu, ini saya mengamati secara langsung, kemudian saya melakukan wawancara model etnografi, kemudian yang ketiga adalah melalui angket. Ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah semua anggota itu diperlakukan setara tanpa memandang status sosial. Saya pernah mengamati di beberapa majelis, saya sengaja hadir, gitu ya. Hadir di sebuah majelis yang semacam ini atau sama dalam komunitasnya, yaitu komunitas Arab keturunan. Saya belum satu pun menemukan ada majelis yang misalnya antara pimpinan majelis dengan anggota majelis itu ndeprok bareng. Saya tidak pernah menemukan itu. Ada jab di sana. Misalnya pimpinan harus duduk di
atas, kemudian di ruang-ruang tertentu, ada tamu VIP. Misalnya belum lama ini saya dapat undangan di Nganjuk, ada sebuah majelis, saya dapat undangan itu berupa kartu tulisannya tamu VIP. Nah ini saya tidak menemukan itu di majelis rotib ini. Sekat-sekat itu hilang. Kemudian pimpinan dari majelis ini yaitu Habib Muhammad itu tidak pernah membedakan siapapun yang datang. Misalnya di tahun 2012 ada tamu spesial dari Jakarta yang saat 2014 maaf, ada tamu dari Jakarta yang saat itu sedang mencalonkan sebagai presiden. Bertamu ke rumah Habib Muhammad dan ditempatkan, disambut di ruang yang biasa beliau ini menyambut tamu-tamu pada umumnya. Tidak ada penyambutan khusus, tidak ada ruang khusus, jadi semua sama. Berkali-kali Habib Muhammad menegaskan dengan mengutip Al-Hujarat bahwa manusia, Al-Hujarat 13 mengatakan bahwa kita itu setara. Kita memang ada darah Arab, tapi kita tinggal di Jawa. Otomatis kita adalah orang Jawa, tidak ada pembedaan sama sekali. Bahkan untuk melanggengkan prinsip egaliter, Habib Muhammad sering kali mengambil langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang menurut kaum Arab ini sangat kontroversi. Misalnya satu, beliau ini kan ada di tradisi Arab itu seorang putri perempuan itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Arab, dalam tanda kutip adalah Syarifah dan Sayyid gitu ya. Tetapi Habib Muhammad ini berkenan putri kedua beliau itu dinikahkan dengan laki-laki Jawa. Ini sangat-sangat kontroversi. Dan ketika ditanya pertanggungjawabannya, Habib Muhammad mengatakan kita manusia sama, tidak ada istilah A, B, C dan hierarki kelas, tidak ada. Tuh. Yang kedua adalah fokus pada kebersamaan dan keadilan dalam praktik keagamaan. Jadi misalnya di majelis ini seringkali ada momen-momen besar. Kalau dalam bahasa tradisi itu namanya haul ya, di Inggris itu sangat kental dengan haul. Ketika majelis ini mengadakan acara besar, semua dilibatkan. Mau anaknya pejabat, mau anaknya kiai, tidak peduli. Mau anaknya tokoh ulama, semua harus menjadi panitia dan bekerja sama. Bahkan ada seorang pernah di tahun 2004 ini pas haul setelah Idul Fitri kemarin, ada seorang anak pejabat yang dari door to door, dari pintu ke pintu ngedarkan les. Les itu dalam masyarakat Gresik meminta sumbangan seikhlasnya. Nah ini selalu ditekankan, kita tidak ada yang kelas-kelas tertentu, tidak ada. Jadi Habib Muhammad selalu menekankan bahwa kita semua sama. Ini tidak populer di kalangan masyarakat Arab keturunan, tetapi majelis ini berani mengambil langkah seperti itu. Berikutnya adalah mayoritas responden sepakat bahwa prinsip kesetaraan adalah ciri utama majelis. Jadi di dalam majelis rotib ini, ketika acara rotib selesai, kan dimulai habis Isya, selesai jam 9, itu ada namanya jandon. Jandon itu kalau dalam bahasa kita atau Tulungagung atau bahasa Indonesia itu ngobrol-ngobrol bebas. Habib Muhammad itu terlibat seperti kayak orang ngopi bareng, cangkuran bareng. Nah, di situ ada namanya kayak semacam nasihat-nasihat yang diberikan Habib Muhammad, itu tidak langsung berupa nasihat yang menembak orang tertentu, tapi bercerita tentang kisah-kisah masa lalu yang nanti bisa diambil hikmahnya. Jadi 3 ini saya kira menjadi pembeda dari riset-riset yang sudah saya baca, dan ini menentukan bagaimana majelis ini dianggap tidak populer di kalangan masyarakat Arab keturunan. Tapi justru inilah yang menjadikan majelis ini semakin kuat dan bertahan sampai hari ini. Kemudian dampak sosial, ini penting juga. Karena saya ketika mewawancarai beberapa orang, dalam catatan saya melalui wawancara etnografi, saya berhasil mengumpulkan 20 orang responden yang mereka asli anggota majelis dari beberapa generasi. Saya pilih secara acak, tidak saya tentukan. Jadi dalam hasil wawancara itu, mereka mengatakan bahwa ada peningkatan rasa kebersamaan, ya, jadi solidaritas sangat kuat.
saling bahu-membahu, saling bantu-membantu terjadi di majelis ini. Kemudian motivasi untuk hidup lebih baik. Ada satu cerita menarik. Responden saya yang bernama Cak Morat atau biasanya dipanggil Cak Tarom, di sana dipanggil Cak Morat, di balik itu namanya ya. Beliau ini sebelumnya adalah pengangguran, kerjaan sampingannya adalah pengedar dan pemakai narkoba. Selain itu, dia juga pemain teater di kebudayaan Gresik, tetapi terlibat di masalah itu. Dia dengan tidak sengaja suatu malam datang ke dekat rumah ini, mendengar sebuah kayak lantunan seperti itu. Setelah selesai kok ada acara kumpul-kumpul. Jadi Cak Tarom ini tertarik, ada apa sebenarnya gitu. Kemudian keesokan harinya dia datang lagi sampai di hari Kamis, kan diadakan setiap hari Kamis. Cak Tarom bergabung dan ngobrol. Sejak saat itu Cak Tarom mengatakan, andaikan tidak ada majelis ini, saya tidak akan pernah punya masa depan sampai hari ini. Jadi Cak Tarom ini sekarang berkeluarga, punya 2 anak dan hidupnya jadi normal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya sebagai peneliti juga, yang belum saya jawab, yang belum bisa saya jawab. Dampak seperti ini apakah ditimbulkan karena faktor Habib Muhammad sendiri ataukah majelis? Ini yang masih saya coba saya gali. Mungkin di kesempatan berikutnya akan saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya sendiri ini. Kemudian penguatan jaringan sosial antar anggota. Kita tahu di majelis ini para peserta atau anggota majelis itu datang dari berbagai kalangan. Kalau di Gresik banyak sekali karyawan, bahkan ada manajer di di Petro Gresik itu ya, Petrokimia Gresik. Itu selalu mengatakan siapa di anggota ini yang kira-kiranya dari segi ekonominya masih butuh untuk apa istilahnya perbaikan atau belum punya pekerjaan. Mereka kan berusaha mencarikan jaringan. Akhirnya banyak sekali dari anggota-anggota ini ketika terbentuk jaringan itu, mereka mendapatkan posisi atau pos-pos pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan. Nah, statistik responden, saya menggunakan pendekatan penelitian fenomena Mustakas ya, dengan instrumen penelitian saya berupa angket dan wawancara etnografi model James P. Spradley. 80% responden menyatakan kehidupan sosialnya berubah lebih baik setelah bergabung. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya katakan, cerita-cerita atau penuturan dari informan tentang apa yang dia alami sebelum dan sesudah mengikuti majelis ini. Tadi saya sampaikan Cak Tarom, saya kira perlu satu tambahan lagi, namanya ada Mas Emil. Mas Emil ini kurang lebih sama dengan Cak Tarom, sama-sama datang dari dunia yang seperti itu, sama-sama pengedar narkoba, pemakai narkoba, kemudian pemabuk. Tapi meskipun sudah ikut majelis sampai hari ini, Mas Emil ini kadang-kadang masih terlibat. Artinya ketika Habib Muhammad melihat seperti ini, Habib Muhammad menanggapi dengan santai, biarkan. Yang penting dia masih ingat Tuhan. Tuhan tahu kapan dia harus berhenti. Seperti kata Habib Muhammad. Nah, perkataan-perkataan seperti ini yang diamini oleh para anggota majelis sebagai sebuah daya tarik yang tidak dimiliki oleh dimiliki oleh majelis-majelis yang lain. Yang terakhir adalah eksistensi majelis di tengah perubahan sosial. Tadi saya sampaikan, ketika 2012 saya melihat memotret banyak sekali majelis-majelis yang tumbuh. Salah satunya adalah ada namanya Syekh Hermania gitu ya, yang sebelumnya ada Majelis Rasulullah yang pernah diteliti oleh dosen juga yang kalau ingat saya namanya Pak Samsur Rijal, itu memotret bagaimana Majelis Rasulullah menjadi sebuah wahana dakwah bagi kaum intelektual muda ketika itu. Nah, di tahun 2012 saya melihat sekali banyak majelis yang bermunculan, yang geraknya atau tipenya mirip dengan majelis rotibul atas seperti itu. Akan tetapi tadi saya sampaikan bahwa seperti tumbuhnya jamur di pagi hari dan mereka akan hilang di sore hari, tidak bisa bertahan lama. Tetapi bagaimana majelis ini yang saya teliti ini mampu bertahan? Nah, ada 3 hal. Yang pertama adalah responden percaya bahwa majelis mau bertahan di tengah dinamika masyarakat modern.
Yang kedua tadi, keberanian mengambil langkah yang tidak populer, kemudian kombinasi antara fungsi sosial dan keagamaan adalah faktor kunci eksistensi. Menanggapi yang pertama, selain mampu bertahan di tengah dinamis, salah satu adalah faktor pewarisan keluarga. Jadi begini konsepnya ya, misalkan keluarga A itu ikut majelis, dia seperti dalam tanda kutip mewajibkan kepada anaknya untuk juga ikut. Ketika yang bapaknya sudah tidak ada, maka akan diteruskan oleh anaknya. Anaknya akan mewajibkan lagi kepada anaknya lagi untuk ikut. Nah, saya kira, dugaan saya, faktor inilah yang menjadi salah satu penopang kenapa Majelis Rotibul Atas ini tidak pernah kehabisan anggota. Jadi terus menerus. Ini sama seperti yang terjadi dari jamaah Madura. Ada satu keluarga namanya Pak Nasir. Pak Nasir sudah wafat hari ini. Itu saya bertemu dan mewawancarai istrinya. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi ada semacam proses di mana Pak Nasir ini mewajibkan kepada anak-anaknya untuk jangan sampai terputus mengikuti Majelis Rotibul Atas yang ada di Gresik. Nah, jadi seperti ini yang temuan penelitian saya ini menjadi JEP ya, menjawab sebuah JET riset atau riset terdahulu yang kebanyakan hanya memotret bagaimana kegiatan majelis, sejarah berdirinya, kemudian bagaimana kedepannya. Tapi saya beda. Yang saya kaji, saya potret adalah bagaimana majelis ini bisa bertahan karena tiga hal tadi. Pertama, corak egaliter, yang kedua dampak sosial, yang ketiga bagaimana majelis ini bisa menjawab semua tantangan perubahan zaman. Meskipun dampak negatif secara panjang, majelis ini seperti sedang dikucilkan di komunitas Arab yang ada di daerah Gresik. Nah, kesimpulan besar saya ini ada 4 ya. Egalitarisme, Majelis Rotib Al Atas sangat menonjolkan prinsip kesetaraan, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada yang ketinggalan satu. Saya mendapatkan informasi ini dari Putri Habib Muhammad sendiri. Suatu ketika di sekitar rumah beliau itu ada pengajian yang berbicara tentang keunggulan nasab syarifah, tentang keutamaan syarifah. Habib Muhammad dengan cepat menutup telinga putrinya dan mengatakan jangan percaya, itu tidak benar. Ya, jangan percaya, itu tidak benar. Yang paling utama di depan Tuhan adalah ketakwaan, begitu. Nah, beliau menambahkan setelah Sayyidah Fatimah tidak ada lagi namanya syarifah. Sebab kenapa disebut syarifah? Karena Sayyidah Fatimah itu satu-satunya makhluk atau perempuan di muka bumi yang tidak pernah mengalami proses menstruasi. Kata Abi seperti itu yang dikutip oleh putrinya bernama Habsyah. Saya mewawancari langsung itu. Jadi benar-benar kesetaraan ini menjadi senjata utama Abi atau Habib Muhammad di dalam mengelola sebuah majelisnya itu. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial. Majelis berhasil mengubah kehidupan sosial anggota secara signifikan. Tadi gitu, yang awalnya datang dari tempat-tempat gelap, kemudian menjadi orang yang hidup di tempat yang terang. Meskipun di beberapa sesi wawancara ada yang mengatakan saya masih melakukan hal ini, tapi juga aktif di majelis ini. Kemudian eksistensi tetap relevan dan bertahan di tengah perubahan sosial masyarakat. Di medio sekitar 2020 ke bawah, majelis ini belum menerima yang namanya platform-platform digital. Begitu generasi anggota bertambah, ada dari Gen Z atau generasi muda ya, majelis ini tampaknya memiliki pembaruan, yaitu di tahun 2021 sampai 2023 mereka memiliki platform digital berupa Instagram dan YouTube. Dari YouTube inilah mereka bisa mengembangkan ya, ranah dakwahnya yang awalnya hanya di sekitaran Kauman, ini bisa dinikmati di seluruh pemirsa yang ada di Indonesia seperti itu. Yang terakhir adalah implikasi atau model ini dapat menjadi rujukan bagi majelis lain dalam menyikapi kebutuhan masyarakat. Saya kira ini tidak berlebihan. Karena apa? Ada beberapa pesan yang saya tangkap dari masyarakat sekitar daerah Pekauman yang ada majelis ini. Mereka mengatakan begini, orang-orang Arab itu
majelis-majelisnya itu sangat eksklusif. Kita susah menembus itu. Nah, bisa jadi Majelis Rotibul Atas ini bisa menjawab, setidaknya mereduksi anggapan masyarakat bahwa masyarakat Arab semuanya eksklusif, padahal tidak semua masyarakat seperti itu. Jadi kita tidak boleh memukul rata kalau kita berpijak pada penelitian ini bahwa tidak semua masyarakat Arab itu berperilaku menjauhi egaliter, eksklusif dan seterusnya. Nah, meskipun majelis ini juga menanggung resiko ketika menyampaikan hal itu di kalangan orang Arab, dia dikucilkan. Untuk semuanya, hasil dari penelitian ini saya wujudkan sebuah buku yang hari ini sedang dalam proses penyuntingan. Apa yang saya sampaikan hari ini hanya poin-poin penting. Lebih detail, lebih rigidnya, lebih lengkapnya nanti kita bisa baca sendiri di buku ini yang sedang dalam proses penyuntingan. Siapapun yang menginginkan buku ini nanti bisa berhubungan dengan pihak-pihak terkait. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.